wabarakatuh. Salam jumpa, salam sehat, sahabat informasi seputar kampus UNKH. Salam sehat selalu untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat ya, meski kita masih di pandemi COVID-19 di episode ketiga. Semoga sahabat kampus tetap menjaga prokes dan jangan lupa vaksinasi. Baik, sahabat informasi seputar kampus dimanapun berada, hari ini adalah hari yang membahagiakan bagi kita semua, khususnya Sivitas Akademi Karya Husada. Karena pada kesempatan kali ini UNKH launching perdana podcast Infus UNKH. Dan terima kasih Bu Yuli. Dan tamu kita pada podcast perdana ini adalah luar biasa ya. Beliau adalah tokoh keperawatan yang tidak asing di Jawa Tengah dan mungkin nasional juga ya. Beliau adalah Ibu Nurse Kurnia Yuli Astuti, sarjana keperawatan, magister keperawatan. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Salam jumpa Ibu, ya, luar biasa. Sehat ya Ibu? Sehat ya. Di tengah hari gregesi nasional ya. Oh gitu ya. Kita masih diberi kesehatan. Luar ya. biasa. Luar biasa. Silakan Ibu Yuli mungkin bisa menyapa sahabat Infus UNKH. Oh iya, sahabat Infus UNKH, selamat sore. Semoga di tengah masa pandemi COVID ini, mahasiswa maupun seluruh dosen dan sivitas akademika, para alumni dimanapun berada selalu sehat, mengedepankan protokol kesehatan dan sekali lagi berjuang melawan pandemi COVID bersama pemerintah. Luar biasa, amin. Luar biasa Ibu. Terima kasih Ibu. Baik Bu, luar biasa sekali. Saya bersyukur Ibu bisa rawuh. Mungkin di tengah kesibukan ya Ibu. Biasa, kalau orang lain itu luar biasa, kalau gitu. saya biasa di luar. Oh begitu. Karena anaknya banyak, 35 gitu. kabupaten kota se-Jawa Tengah. Luar biasa. Hari ini semangat musda semua. Musyawarah daerah sekarang baru 11. Masih kurang 24 DPD yang belum musda dan harus saya datangi sendiri. Luar biasa. Tidak terus ini jadi Bu Yuli ya. Biasa di luar ya, betul. Tadi bukan luar biasa lagi, biasa. Oke, luar biasa. Ini Bu Yuli. Ini kan kita masih di tengah pandemi COVID ya. Di episode 3 ini ya Bu ya. Mungkin mudah-mudahan selesai. Mudah-mudahan selesai. Gelombang 3 ini adalah the end of COVID di Indonesia. Habis pandemi, nanti kita endemi. Sudah membiasakan diri untuk protokol kesehatan. Minimal cuci tangan ya, menggunakan masker kalau kita memang jaraknya dekat. Seperti itu. Saya kira itu jadi sebuah pola hidup yang baru. Harus kita adaptasikan itu. Luar biasa Ibu. Jadi di tengah COVID ini kita mau mencoba mengangkat ini Bu. Topik kita hari ini adalah tentang sinergitas dunia pendidikan keperawatan dengan organisasi profesi. Kebetulan Ibu Yuli baru saja dilantik kemarin Desember. Selamat ya Bu, mungkin nggak terlambat. Terlambat. Jadi kami ingin tahu secara lebih mendalam mungkin terkait dengan arah, strategi, kebijakan atau program di PPNI secara umum saja Ibu. Kemudian nanti kita kaitkan dengan bagaimana peran kampus terhadap peningkatan profesionalisme organisasi profesi PPNI. Wah, ini kita mulai dengan arah strategi dulu. Iya. Sebenarnya ini saya mau launching di podcastnya PPNI, tapi ternyata melalui UNKH saya memposting dahulu arah kebijakan PPNI. Ini luar biasa sekali. Saya curi start ya Bu. Dan Pak Rektor, terima kasih ini Pak Ferry yang sudah memfasilitasi juga mengundang saya di sini, ingin menyampaikan tentang arah kebijakan PPNI ke depan. Karena bagaimanapun PPNI ini anggotanya tidak hanya para klinisi, para akademisi, dan didukung pula oleh para mahasiswa. Nah, bagian penting dari sebuah pengembangan organisasi adalah adanya mahasiswa. Ini penting sekali. Nah, dari sisi PPNI, saya ini melanjutkan kepemimpinan yang sebelumnya yang oleh Bapak Dr. Edi Wuryanto yang saat ini di Komisi 9 DPR RI. Dari tonggak-tonggaknya sudah jelas. Pilar-pilarnya sudah dibangun. Tinggal saya bagaimana melanjutkan pilar-pilar itu menjadi kokoh, berwarna, dan bisa bermanfaat. Gedung itu kokoh, berwarna ya Bu Yuli. Tidak bisa nggak berwarna karena kita berbagai program pendidikan, ada diploma 3, diploma 4, profesi, magister, bahkan sampai dengan
dokter ya, kemudian nurse spesialis. Nah, bagaimana arah pengembangan PPNI? Sebenarnya teman-teman mungkin yang sudah pernah mengikuti dan website PPNI Jateng, di sana kami punya visi yang menguatkan saya. Ada 3 kata penting di situ, di awal sebagai sebuah profesi dan 3 kata penting sebagai output. Nah, ini pelopor organisasi yang smart. Nah, era 5.0 atau 5.0 ini sangat penting untuk predikat smart, ya kan? Kemudian setelah smart kita juga inovatif. Tuntutannya banyak sekali inovasi-inovasi yang diharapkan muncul dari keperawatan. Nah, kemudian interaktif. Nah, interaktif ini tentu saja tidak hanya kita dengan pengurus, tetapi juga sesama anggota. Nah, ini bagaimana menyapa. Dari 3 prinsip itu, semboyan itu harapannya bisa mewujudkan perawat yang profesional, perawat yang sejahtera, perawat yang bermartabat. Nah, ini berat semua ini. Sejahtera, Ibu. Sejahtera ini poin penting ini. Nah, bagaimana sejahtera, bagaimana perannya pendidikan, nanti harus peluang kerja harus dibuat. Siap. Kemudian dari semua visi ini tentu saja harus kita tuangkan dalam sebuah dalam beberapa misi ya. Di situ yang pertama saya bicara tentang bagaimana PPNI ini bisa menyentuh ke anggota melalui tata kelola organisasi yang smart. Artinya smart itu adalah berkinerja tinggi, menggunakan teknologi informasi, transparan, dapat dipertanggungjawabkan. Di PPN ini berat, anggarannya banyak, iuran anggota, harus kita pertanggungjawabkan betul kembalinya kepada anggota. Nah, ini yang penting pertama itu. Kalau sebuah organisasi dipercaya oleh anggota, maka bergeraknya leluasa. Nah, ini yang penting sekali lagi. Yang kedua, ini yang tadi dikatakan bagaimana perannya perguruan tinggi dengan PPNI di sini nih, meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi pendidikan dan penelitian keperawatan sebagai dasar pengembangan profesi. Wah, ini berat nih. Tugasnya tidak hanya sampai di situ, sampai dengan outputnya adalah mutu pelayanan di Pasienkes. Nah, ini nanti tentu saja saya bersinergi nih dengan pendidikan. Teman-teman bisa melihat bagaimana para klinisi ini sulit untuk mengembangkan profesi. Kenapa? Mau meneliti nggak bisa caranya. Mungkin bisa lupa pada waktu kuliah saja. Nah, setelah habit di ruangan, dia tidak terbiasa dengan penelitian atau bahkan membaca jurnal pun mereka tidak mampu. Apalagi mengimplementasikan, ini PR bersama. Ada yang salah di mana? Mungkin ada yang salah, tapi bagaimana saat ini melibatkan perguruan tinggi dengan rumah sakit atau para klinisi ini. Nah, ini kami juga punya hibah penelitian 100 juta kami berikan pada para klinisi untuk penelitian yang pertama, tetapi yang kedua bisa menggandeng para perguruan tinggi yang nantinya tentu saja harapan kami perguruan tinggi itu para dosennya mengajarkan kepada teman-teman di klinisi untuk bagaimana cara membuat proposal penelitian yang baik sampai melakukan penelitian. Nah, selanjutnya para klinisi ini sudah mulai terbiasa, dia juga harus mampu mempublikasikan. Ada dana lagi 100 luar juta biasa itu, Bu Yuli. Publikasi bagi teman-teman klinisi. Kenapa kok para klinisi? Ya akademisi sudah cukup lah dari sini, ya kan? Uji ini berapa riset, berapa kali, malah berapa ratus juta. Nah, kalau kita itu cukup 100 juta, tapi membuat mereka pertama-tama itu sudah saya diperhatikan organisasi profesi. Nah, ini dengan stimulus itu perguruan tinggi dan Pasienkes ini, para klinisi ini mampu bersinergi mewujudkan pengembangan profesi secara bersama-sama. Ini yang kedua, ini yang paling penting. Luar biasa. Nah, yang berikutnya memang kesejahteraan perawat. Nah, ini perguruan tinggi ada di mana? Ayo bareng-bareng kita membuka peluang kerja melalui BP2MI. Apa itu, Ibu? Nah, baru dengar saya. BP2MI. Apa itu? BP2MI. Apakah itu? Nah, ini yang saya mau ceritakan sedikit tentang BP2MI. Dia adalah transformasi dari yang dulu BNP2TKI, di mana disingkat beliaunya adalah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Yang ruang lingkupnya banyak.
dengan G2G, mengirimkan tenaga profesional ke luar negeri. Waduh, keren Ada sekali. Jepang, ada Jerman. Kalau bisa lihat websitenya bisa dilihat di situ. Nah, Pak Edi Wur sebagai perawat kes Komisi 9 bisa meng-hire itu. Mari luar biasa. UNKH salah satu harus bisa bagaimana bermitra dengan BMP 2 TKI atau disebut BP 2MI itu. Nah, ini penting sekali nih Bu Puji. Nah, itu contohnya bagaimana kita akan merangkul peran perguruan tinggi di dalam pengembangan atau bersama dengan PPNI gitu Bu. Nah, kemudian yang berikutnya kami juga harus memproses jejaring. Nah, Pak Rektor UNKH, Pak Dr. Ferry Mendrova ini adalah salah satu pengurus PPNI yang kami tugasi terkait dengan hubungan antar lembaga. Idenya brilian, seorang rektor tuh pasti punya jejaring yang bagus, yang kuat. Nah, saya di sini kalah sama BP yang doktor, tetapi saya memanage orang-orang pintar bagaimana supaya beliau ini bisa juga berjibaku bersama dengan pengurus yang lain di PPNI. Ya, ini penting sekali. Hari ini kami ketemu dengan DPD RI. Ini contohnya seperti itu. Untuk apa saya bicara? Bagaimana nakes honorer ini bisa optimal. Masalahnya banyak sekali kesejahteraan ini. Nah, peluangnya ini ada di bagaimana komunikasi dengan stakeholder baik pemerintah maupun DPD atau legislasi. Itu Bu Puji yang arah kebijakan kami ke depan ya, selama 5 tahun ke depan. Luar biasa. Gimana menurut Bu Puji, ada yang kurang nggak? Ada kita tambahkan nanti. Luar biasa Bu Yuli. Arah dan strateginya ini sepertinya sudah nampak sekali bahwa memang PPNI tidak meninggalkan institusi pendidikan di sini dalam arah dan strategi, di mana kebijakan-kebijakan tadi sudah paling tidak merangkul ya. Iya, betul. Dari mulai hibah penelitian, publikasi, memang teman-teman di klinisi itu agak sulit penelitian pengembangannya. Betul sekali, karena bagaimana membuat penelitian hari ini COVID, besok COVID ya. Kemudian tetapi dituntut juga pengembangan profesi itu diantaranya tidak hanya pendidikan, tidak hanya bagaimana dia melakukan asuhan, tapi juga penelitian. Ini sudah disosialisasikan ke Insya Allah kami akan launching. Nah, ini mendahului lagi. UNKH mendahului lagi. Kita akan launching nanti di 17 Maret panduan juknisnya bagaimana hibah penelitian 100 juta ini dan bagaimana biaya publikasi 100 juta ini. Akan ada panduan. Ada berapa anggota PPNI Ibu yang klinisi? Yang klinisi saja. Baik. Kalau klinisi kira-kira perkiraannya mungkin ya 70% dari 84.000. Waduh, luar biasa ya. Ya, jadi 84.000 itu adalah perkiraan, 83 sekian. Itu adalah jumlah anggota PPNI se-Jawa Tengah yang memiliki STR aktif. Harus ada STR aktif ya. Artinya dia masuk ke dalam SIMKA atau Sistem Informasi Manajemen Keanggotaan ini dengan dasar dia memiliki STR. Nah, ketika dia sudah terdaftar di situ, maka menjadi bagian dari anggota PPNI yang harus kita ayami, ayani. Jadi, ayami, ya, ayani. Jadi artinya ada 3 pengurus itu harus ngayami, ngayani. Apa itu ngayomi? Ayo Bu. Melindungi, membuat rasa aman. Ngayami membuat rasa nyaman. Kalau udah aman itu dari sisi legislasi tidak akan udah dia praktek mandiri, aman, regulasinya jelas. Kalau ngayemi bagaimana membuat rasa nyaman? Nah, dilihat dulu apakah dia sudah betulkah standar gajinya ya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ngayani. Menguatkan anggota dengan cara apa? Pengembangan profesi, pengembangan kompetensi, merasa memiliki PPNI. Luar penting biasa sekali di situ. Luar biasa, Nah, semboyannya itu dan seluruh pengurus Jawa Tengah sudah kenal dengan 3 Udah, saya baru dengar. Waduh, ini termasuk anggota yang kuper ini. Buka website PPNI Jawa Tengah. Itu semuanya lengkap di sana ada. Kalau zaman Pak Edi dulu kan
Kerja apa itu Bu? Kalau itu tagline-nya maju bersama, sukses bersama, kerja dulu. Oh kok suruh kerja terus? Saya enggak, tak tambah dikit. Tetap semangat gotong royongnya ada, bersama ada, maju bersama, sukses bersama, kerja nyata. Wah, luar biasa. Jadi enggak kerja. Apa nyata nih ya? Jadi kita coba. Sebenarnya hanya istilah saja supaya bisa ada perbedaan. Sebenarnya sih sama. Kita niatnya melanjutkan. Jadi nilainya di situ. Keberanian merubah tagline itu adalah mewujudkan jati diri PPNI yang sekarang, melanjutkan kerja menjadi sebuah kerja nyata. Luar biasa Bu Yuli. Semoga nanti launchingnya segera ya Bu. Insya Allah. Dan rekan-rekan perawat di klinisi segera menyambut ini dengan baik supaya lebih banyak gerak dalam mengembangkan profesinya. Luar biasa. Baik, Bu Yuli, ternyata di samping kita ini di tengah pandemi COVID akhir-akhir ini ya 2 minggu yang lalu juga ada peristiwa bencana ya, di Pasaman Barat, Sumatera Barat itu ada gempa. Sebelumnya mungkin Lumajang juga sempat erupsi lagi Merapi ya kalau nggak salah kemarin. Nah, Jawa Tengah ini kan salah satu wilayah yang rawan bencana. Nah, ini bagaimana PPNI Jateng ke depan dalam menyikapi berperan dalam tanggap bencana ini? Apa yang dipersiapkan? Ini penting sekali nih. PPNI Pusat itu sudah memiliki Bapena, Badan Penanggulangan Bencana. Nah, sebentar lagi sudah dilaunching kemarin, sudah dilantik kemarin. Sebentar lagi DPW pun juga demikian. Nah, DPW itu isinya keperawatan maksudnya? Iya, Badan Penanggulangan Bencana itu adalah milik PPNI. Oh, milik PPNI. Ya, jadi di situ pasti namanya badan pasti harus ada yang pertama SDM. Pasti ya, SDM itu adalah manajerial dan teknis, itu pasti. Lah di sini nanti SDM ini tentu saja tidak mungkin dari PPNI semua. Perguruan tinggi juga dong. Kenapa? Karena ini merupakan bagian dari pembelajaran juga kepada para mahasiswa. Namun semua konsepnya harus matang dulu di tim Bapena ini. Kalau misalnya kita punya wilayah rawan bencana, bagaimana pelatihan untuk mitigasi bencana? Ini penting sekali. Sebelum kepada masyarakat, kita dulu tim ini dulu harus paham betul. Kalau Gunung Merapi seperti apa, kalau dia ada banjir seperti apa, dan selanjutnya. Nah, kemudian setelah Bapena ini, kebetulan PPN Jawa Tengah itu punya Sentra Java Nursing Center. Sentral Java Nursing Center, pusat pengembangan keperawatan. Di Ungaran ya, Sentral Java Nursing Center. Ini adalah lembaga yang dibentuk PPNI dengan 3 divisi, Bu Puji. Yang pertama, divisi pendidikan dan pelatihan, yang tupoksinya memang menyelenggarakan semua kegiatan ilmiah. Yang kedua adalah divisi riset. Nah, PPNI punya jurnal nih, jangan salah, Sinta 3, Sinta 2, Sinta 1, dan bahkan JPI. Nah, ini kan luar biasa, dan itu nanti kita punya tim ad hoc di bawah divisi riset dan penelitian. Lalu yang ketiga ada divisi kebencanaan tadi yang saya maksudkan. Kebencanaan ini yang dimaksudkan adalah teknis bagaimana kita mampu ketika udah ada sarana prasarana, tadi SDM-nya sudah, ada mobil PPNI operasional yang kita sudah akan siapkan. Luar biasa. Branding. Kemudian yang kedua adalah sarana yang lain, seperti kalau kita bicara ada alat-alat yang hard ya, seperti alat angkut, bagaimana ini mengangkut pasien, transportasi untuk pasien. Kemudian obat-obatan, kemudian bagaimana nantinya kita bisa ini sarana. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mendatangkan petugas itu ke lokasi, baik itu pada saat bencana maupun paskanya, trauma healing itu yang penting dulu. Itu penting. Nah, semua ini tentu saja kalau itu bisa bersinergi dengan perguruan tinggi, dengan teman-teman stakeholder yang lain, BPBD Jawa Tengah, itu akan jauh lebih baik. Nah, ini penting sekali. Jadi tidak hanya PPNI tentu saja, gitu. Jadi Bapena ini milik PPNI sudah dipersiapkan luar biasa karena kita tahu rawan bencana di Jawa Tengah. Luar biasa. Baik Bu Yuli, terkait dengan UNKH nih ya, UNKH ini kan Universitas Karya Husada ini kan sejarahnya dulu dari D3 keperawatan, dan kami berkembang alhamdulillah ya dengan dukungan dorongan dari Sivitas, dari alumni, kita berkembang sampai menjadi universitas nih.
mohon dong apa ya, saran mungkin untuk Universitas UNKH ini kali ini bagaimana bisa lebih berperan di dalam meningkatkan profesionalisme PPNI. Nah. Kira-kira saran untuk kami apa ini? Iya. Kalau minta saran itu artinya UNKH ini terbuka, menawarkan diri, kan begitu ya. Tapi tentunya siap konsekuensinya, gitu ya. Yang pertama, ya. Kalau sudah dilihat UNKH ini sudah menghasilkan alumni-alumni yang luar biasa. Tokoh-tokoh keperawatan Jawa Tengah itu lahir dari UNKH. Contoh ketua PPNI tahun 2005-2010 Bu Harsi. Nah, itu lahir dari UNKH. Bagaimana rasa menjadi seorang perawat, beliau dibesarkan dari perawat kemudian ke profesi yang ke perguruan tinggi yang lain di luar keperawatan, berjalur berdinas di luar keperawatan, tapi beliau masih sangat concern hatinya untuk perawat. Ini kan keberhasilan pendidikan UNKH salah satunya. Amin. Terima kasih. Nah, dengan itu saya sudah melihat bahwa UNKH ini sudah istilahnya berkelas ya, perguruan tinggi yang berkelas. Dan beberapa rumah sakit di Jawa Tengah, yang saya tahu rumah sakit Tugurejo, itu sudah berapa yang kami kirim ke sini untuk pendidikan lanjut. Studi lanjut. Kenapa? Ya pasti karena punya kualitas yang baik. Terima ini kasih. Dipertahankan, mengedepankan mutu lulusan dan harapan kami ada penciri perguruan tinggi. Mungkin misalnya kalau perawat yang ahli riset itu lulusan dari UNKH. Kalau perawat yang ahli apa yang memiliki penciri khusus itu dari UNKH, mungkin sesuai dengan visinya UNKH. Nah ini penting sekali karena itu menjadi salah satu kebutuhan klinik yang nanti orang mencari. Aku akan mencari UNKH kalau masalah ini. Kalau untuk SDM yang kualifikasi seperti ini sangat penting. Dan yang kedua, yuk bareng-bareng ada UNKH ini tentunya punya wahana praktek. Nah, bagaimana mutualisme ini bisa jadi jalan ya. UNKH membutuhkan wahana untuk pengembangan mahasiswanya, sedangkan rumah sakit bisa mendidik mahasiswanya, kemudian tapi juga diberi tambahan ilmu bagi para CI untuk bisa transfer of knowledge sekaligus transfer pengalaman kepada peserta didik. Nah ini penting sekali bagaimana antara dosen dan klinisi ini bersama-sama bersinergi bersinergi untuk melatih mahasiswa bisa kompeten di situ. Penting sekali. Nah sering sekali juga tadi penelitian itu UNKH ini punya wahana praktek, coba mencari ayo perawat-perawat di klinisi yang bisa diajak untuk penelitian, diberikan ide, wah ini senang sekali, kemudian mengusulkan ke PPNI untuk diberikan dana hibahnya, itu kan luar biasa sekali. Dan di Semarang ini rumah sakit cukup banyak kalau UNKH mau melakukan itu yang terakhir. Nah ini untuk yang PPNI dengan UNKH itu punya sejarah panjang. Wah, kan luar biasa Ibu. Saya ingat dulu pernah kegiatan PPNI disupport penuh oleh UNKH. Ini bagian bahwa ternyata perguruan tinggi ini punya chemistry kepada PPNI. Ini harus dijaga ini seperti ini. Tidak lagi berseberangan, tetapi bagaimana membangun bersama sebuah profesi. Ini penting sekali. Nah, selama ini sudah istilahnya sudah bersinergi baik, tinggal kita wujudkan mimpi kita yang tadi mewujudkan peluang bagi SDM perawat alumni UNKH khususnya, dan atau mungkin kalau bisa alumni menggandeng mungkin malah lebih baik dari luar perguruan tinggi UNKH, misalnya ketika UNKH sudah sukses untuk membuka peluang di luar negeri akan jauh lebih baik. Nah ini 3 hal yang saya sampaikan untuk UNKH. Sukses selalu untuk UNKH, dan saya bangga ada UNKH di Jawa Tengah karena salah satu perguruan tinggi yang memang yang pertama tadi sudah terbukti mewujudkan alumni yang berkualitas. Terima kasih Bu Yuli. Semoga kami tetap bisa mempertahankan itu. Itu yang paling penting. Baik, ini mungkin sebagai penutup Bu Yuli satu lagi untuk kata-kata motivasi Bu Yuli buat ini
mungkin mahasiswa yang sahabat Infus UNKH yang sedang menjadi mahasiswa, sedang merintis cita-cita ya, ataupun mungkin semoga podcast ini juga disimak oleh calon-calon mahasiswa nantinya yang ya, ingin masuk, yang ingin menjadi profesi yang perawat. belum memilih masa depannya, kampus mana yang harus dipilih supaya lebih mencintai profesi keperawatan. Karena kan sekarang tantangannya besar ya jadi perawat itu karena apa? Kondisi COVID. Sanggup gak jadi garda terdepan ini? Nah, bagaimana Bu Yuli untuk menyemangati mereka? Iya, baik. Teman-teman, sahabat Infus UNKH, hidup itu sebuah pilihan. Ketika sudah memilih menjadi profesi perawat, kita harus bahagia dengan pilihan kita. Bahagia itu adalah mampu bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini penting sekali. Bahagia yang hakiki adalah ketika kita mampu bermanfaat bagi orang lain. Maka memilih profesi perawat itu bukan hanya sekedar seberapa sering kamu mengabdi, seberapa besar kamu mengabdi, tapi bagaimana kamu bisa bermanfaat dalam menunjang pelayanan di rumah sakit. Kemudian yang terakhir, seberapa besar kasih sayang Anda limpahkan kepada pasien. Nah, tentu saja kan kalau kita mau bahagia melimpahkan kebahagiaan kita kepada orang lain, kita bahagia dulu kan Bu? Nah, betul sekali Bu. Bahagia dulu, dengan kita bahagia menjadi seorang perawat, akan keluar itu kebahagiaan untuk memberikan kita kepada orang lain, dan kita pasti akan menuntut diri kita untuk selalu lebih baik. Nah, maka para sahabat mahasiswa yang saat ini sedang studi di UNKH ya semuanya, ketika sudah memilih profesi perawat ya, bahagialah memilih profesi itu, karena bahagia yang hakiki adalah mampu bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini penting sekali untuk menanamkan jiwa profesi keperawatan. Jangan takut kalau jadi perawat itu miskin, tidak. Terbukti banyak. Sekarang rumah sakit penuh dengan COVID. Artinya sejahteranya cukup lumayan baik. Apalagi rumah sakit yang seperti Karyadi, seperti rumah sakit besar yang lain, yang tentu saja akan sangat jauh. Jadi jangan takut untuk memilih profesi perawat. Dan ilmu yang digunakan perawat itu adalah ilmu yang tidak hanya duniawi, tapi bagaimana kita bisa memberikan pengasuhan kepada pasien yang sampai dinilai di akhirat nanti, insya Allah. Itu Bu Putri. Luar biasa Bu Yuli, terima kasih banyak motivasinya. Baik para sahabat informasi seputar kampus UNKH, luar biasa sekali tadi arahan dan penjelasan dari Ibu Yuli ya. Semoga apa yang disampaikan beliau ini bermanfaat untuk kita semua. Begitu Bu Yuli, saya terima kasih. Baik, Ibu Kersorawo sore-sore. Sama-sama, saya mohon maaf juga terlambat. Kita salam PPNI Bu Puji ya. Salam gitu PPNI, maju bersama, sukses bersama, kerja nyata. Luar biasa. PPNI maju bersama, sukses bersama, kerja nyata. Satu lagi saya tambahkan untuk UNKH, boleh. Teman-teman saat kampus, jangan lupa bila Anda belum memilih kampus untuk masa depanmu, silahkan kunjungi kampus kami UNKH di www.unkh.ac.id. Silahkan berkunjung dan dosennya luar biasa. Bu Yuli. Spesialisasinya. Ada yang dokter, sudah berapa Bu? Yang dokter? Dokter ada 4 ya. Yang 7, maaf Bu Yuli. Ada yang sedang studi ada 2. Ada 2. Kemudian sebentar lagi ada profesor. Amin. Nah, rumah sakit nyawa Handal Praktek juga cukup banyak. Apalagi yang dilakukan dari UNKH. Terima kasih Bu Yuli, luar biasa. Baik, sekali lagi terima kasih rawuhnya Bu Yuli berkenan hadir di podcast perdana kami. Semoga apa yang disampaikan informasi tadi bisa bermanfaat untuk kita. Mungkin saya simpulkan sedikit ya. Boleh. Tadi bahwa arah dan strategi dari PPNI itu meliputi 3, bahwa areanya adalah di klinisi, akademisi, dan mahasiswa. Jadi jangan dibayangkan PPNI, Persatuan Perawat, isinya kok perawat tok, enggak ya Bu. Tapi juga ada klinisi, ada akademisi, dan mahasiswa dilibatkan di situ dalam pengembangan profesi. Kemudian juga terkait peningkatan kesejahteraan perawat, kesempatan pengembangan profesi melalui hibah
penelitian tadi sudah disampaikan Bu Yuli. Semoga segera launching dan Iya. bisa ditangkap ini oleh Tunggu rekan-rekan 17 perawat Maret. se-Jawa Tengah ya Bu Ya. Yuli, luar biasa. Saya jadi ini Bu untuk Ikut menggandeng satu klinisi bisa Nah. kita bantu kan karena ya itu untuk pahala bagi para dosen Iya, loh. luar Itu luar biasa. biasa. Saya Iya. dapat dua nih pengalaman, dapat pahala, dapat apa itu ya apa itu? Iya, ya untuk itu DKD. tingkat kreditnya itu kan luar biasa Ndih, sekali. ndih. Jadi kesejahteraan pengembangan profesi melalui hibah tadi sudah disampaikan, kemudian jangan lupa bahwa PPNI juga membangun jejaring ya, jejaring, kemudian 3 slogan tadi karena kita Jawa Tengah menggunakan kearifan lokal Jawa Tengah. Iya. Ngayomi, ngayemi dan ngayani. Ngayani, Ya, luar biasa ini. Mudah-mudahan yang mahasiswa yang UNKH yang belum dari Jawa Tengah paham ya. Ngayomi, ngayemi, lan ngayani. Nanti kalau yang belum paham boleh tanya Bu Puji Boleh. besok. Jelaskan lagi. Baik, yang terakhir tadi tentang bencana dan PPNI sudah siap dengan insya Allah adanya siap. luar biasa Badan Penanggulangan Bencana atau BAPENA ya Bu Iya, tadi betul disingkat. sekali. Luar biasa sudah sudah disiapkan ya. Tinggal pelantikan saja nih. Oh, luar biasa. Selamat Bu Yuli. Oke, kemudian yang terakhir tadi juga tentang UNKH. Terima kasih sarannya tadi Ibu bahwa kita memiliki alumni itu adalah kekuatan besar kami. betul Ya. sekali. Kemudian juga wahana praktek untuk dikembangkan dan perguruan tinggi sudah memiliki chemistry tadi karena dengan sejarahnya PPNI, UNKH dengan panjang, PPNI. ya. Oke, begitu kesimpulannya pada sore hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa juga slogan UNKH berdampak, bermanfaat dan mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Salam jumpa. UNKH. Salam UNKH. Terima kasih Bu Yuli. Sama-sama.